Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita mendengar kalimat jangan berduaan, nanti ada setan di tengah-tengahnya? Kalimat yang terdengar sederhana, tapi kenapa selalu berhasil membuat kita antara takut, bingung, justru penasaran? Benarkah ada setan yang tiba-tiba hadir kalau seseorang laki-laki dan perempuan sedang berduaan? Apakah itu bentuk larangan moral, aturan sosial, nasihat agama, atau hanya mitos yang diwariskan turun-temurun? Oke, hari ini kita akan coba membongkar cerita di balik kalimat itu melalui artikel yang ada di mubadalah.id yang ditulis oleh Dr. Kiai Haji Faqihuddin Abdul Qadir. Sangat populer di kalangan santri bahkan umat Islam bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang berduaan akan ditemani setan. Narasi ini sering menjadi dasar untuk melarang segala bentuk pertemanan, pergaulan, bahkan sekedar pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan sekedar pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Narasi ini sekalipun merujuk pada suatu teks hadis, harus kita lihat kembali makna dan implikasinya, sehingga tidak menghambat seluruh aktivitas sosial dan kerjasama melalui relasi laki-laki dan perempuan. Padahal aktivitas kerjasama itu juga Islam perintahkan, yakni untuk membangun masyarakat khairu ummah, negara baldatun thayyibah, dan juga peradaban yang adil, baik, dan sejahtera. Di samping itu juga ada banyak teks hadis yang berbicara mengenai keberadaan setan pada suatu tempat atau kondisi. Tidak memaknai sebagai pelarangan memasuki tempat tersebut atau mengalami kondisi tersebut. Misalnya keberadaan setan di tempat buang hajat dan kamar mandi. Sama sekali tidak membuat seseorang diharamkan untuk memasuki tempat tersebut. Penyebutan pasar juga terdapat dalam sebuah teks hadis sebagai tempat pertempuran para setan. Tetapi juga tidak membuat siapapun terlarang untuk memasukinya. Bahkan dalam hal-hal baik dalam Islam diajarkan seperti wudhu juga ada setannya. Namun keberadaan setan dalam wudhu ini sama sekali tidak membuat wudhu tersebut harus kita hindari, apalagi diharamkan. Hal yang sama juga dengan keberadaan setan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan. Seharusnya tidak kita maknai sebagai pengharaman segala bentuk pertemanan, pertemuan, dan pergaulan di antara mereka. An Ibni Umar an Abihi radhiyallahu anhu maqala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alala yahluwana rujulan bi amra'atin illa kana salisuhuma syaiton. Sunan At-Tirmidzi. Tidak sesekali seorang laki-laki berada di tempat sepi berduaan bersama orang perempuan kecuali yang ketiga bersama mereka berdua adalah setan. Lalu apakah makna keberadaan setan yang disebut hadis di atas adalah untuk melarang semua relasi atau pergaulan laki-laki dan perempuan? Jika kita selaraskan dengan teks-teks hadis lain yang serupa tentang keberadaan setan dalam suatu tempat, kondisi atau aktivitas tertentu, maka makna keberadaan setan adalah soal kewaspadaan agar tidak terjerumus pada perilaku setan, keburukan, kejahatan, dan tindakan dosa, terutama seperti perzinahan. Pasar misalnya kita anggap sebagai tempat setan karena sering terjadi tindakan-tindakan penipuan, curang, memaksa, bahkan mengambil hak milik orang. Begitupun keberadaan setan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan, terutama jika hanya berdua dan di tempat sepi, yakni adalah tentang pentingnya kewaspadaan pada segala tindakan buruk, jahat, kekerasan, dan dosa, termasuk manipulasi syahwat yang mendorong berzina yang Islam haramkan. Jadi, perzinahan hanyalah satu wujud setan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Wujud lain adalah penipuan, kesewenang-wenangan, tindakan kekerasan, dan segala hal buruk dan yang jahat yang terjadi. Terutama ketika absennya prinsip-prinsip akhlak dan 3 dasar relasi mubadalah di atas dalam sebuah relasi laki-laki dan perempuan. Seseorang yang berduaan karena keasikan tertentu mudah melupakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisa meninggalkan perintahnya dan malah menjalankan larangannya. Hal ini terjadi karena manipulasi salah satu pihak dalam relasi atau dorongan dua belah pihak.
Hal ini tanpa ada pengawasan dan kontrol dari pihak lain, karena sepi dan berduaan saja, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat secara umum. Makna kehadiran setan pada kondisi seperti ini adalah kewaspadaan pada kemungkinan berkuasanya nafsu diri, yakni melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong pada keburukan, jahat, dan dosa. Relasinya sendiri baik dalam bentuk hubungan sepintas, pergaulan, atau pertemanan antara laki-laki dan perempuan harusnya tidaklah terlarang. Sebagaimana juga memasuki jamban dan pasar yang tidak terlarang sama sekali. Artinya hubungan sosial, pertemanan, atau bahkan pertemuan berdua antara laki-laki dan perempuan tidaklah kita larang. Beberapa teks hadis yang mencatat perseden Nabi Muhammad SAW bertemu dan bersama seorang perempuan untuk melakukan suatu hal yang menjadi kebutuhan. Di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW seorang perempuan menemui dan mengajak pergi bersama untuk menyelesaikan urusannya. Ummu Sulaiman radhiyallahu anha yang menerima kunjungan Nabi SAW ke rumah menggelarkan tikarnya untuk tidur beristirahat sejenak. Juga presiden Nabi SAW yang memasuki rumah Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu anhu, diberi makan, diberi tempat tidur, dan dirapikan rambut beliau. Namun karena kondisi diri yang sering amaru bisu, terutama pada diri laki-laki dan egoistis dan dominan terhadap perempuan, kondisi berduaan, kholwa, harus selalu kita waspadai agar terjadinya hal-hal buruk seperti manipulasi jahat, kekerasan dan dosa, kehadiran dorongan-dorongan yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak berbuat buruk, jahat, dan dosa pada diri laki-laki dan yang berduaan dengan perempuan. Inilah yang kita sebut kehadiran setan. Kewaspadaan pada kehadiran setan ini harus ditumbuhkan oleh laki-laki dan perempuan, juga oleh masyarakat. Salah satunya melalui pendidikan terus-menerus, lalu implementasi prinsip-prinsip akhlak relasi yang memungkinkan kedua belah pihak berelasi secara sehat dan baik. Selain itu, saling menguatkan dan kerjasama dalam menghadirkan kebaikan-kebaikan hidup. Jika merujuk secara tekstual, kehadiran setan itu ketika laki-laki dan perempuan berduaan di tempat sepi, di mana yang biasa kita kenal dengan istilah kholwat, artinya tidak ditemani keluarga maupun perempuan mahram dan tidak di tempat ramai jamaah. Artinya kondisi berduaan di suasana sepi lebih mengundang setan, yakni berupa dorongan dominasi dan manipulasi syahwat dibandingkan bersama mahram dan di tempat ramai. Namun kewaspadaan tetap harus ditumbuhkan akan kehadiran setan, dominasi, dan manipulasi syahwat, sekalipun pada kondisi adanya mahram dan di tempat ramai. Tidak sedikit kejahatan juga terjadi bersama keluarga atau mahram perempuannya sendiri dan juga di tempat ramai, apalagi ketika prinsip-prinsip akhlak tidak hadir dalam relasi mereka, terutama pada diri para lelaki yang secara moral seharusnya melindungi, menjaga, dan memastikan kebaikan. Untuk menundukkan setan tersebut, karena itu 3 norma dasar relasi mubadalah, yaitu martabat, adil, dan maslahah, harus menjadi pondasi relasi laki-laki dan perempuan. Lalu prinsip-prinsip akhlak untuk bekerja sama memenuhi hak-hak dasar bagi pelindung jiwa, kehormatan, dan harta juga harus menjadi pilar-pilar relasi tersebut. Sementara adab sopan santun seperti menyapa, bersalam, berkunjung, mendoakan, dan yang lain menjadi dinding-dinding yang mengokohkan bangunan relasi tersebut. Baik norma dasar mubadalah, prinsip akhlak mulia, maupun adab sopan santun berelasi adalah berlaku dan penting dalam relasi laki-laki dan perempuan di luar maupun di dalam rumah tangga. Memandang orang lain secara bermartabat, berlaku adil dan maslahat misalnya adalah penting dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan di luar rumah. Norma dasar mubadalah ini juga penting dalam relasi perkawinan pasangan suami istri. Prinsip-prinsip persaudaraan, kerjasama, dan saling menolong adalah juga berlaku dan penting bagi relasi pasangan suami dan istri dalam rumah tangga. Hal yang sama dengan adab sopan santun, seperti memulai salam, menyapa, berkata baik, berterima kasih, berdialog, mendoakan.
Dan adab-adab baik yang lain adalah juga penting menjadi karakter laki-laki terhadap istri dan perempuan terhadap suaminya. Semua hal-hal baik dan mulia ini adalah berlaku di luar rumah dan kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana juga berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Ikuti mubadlah.id, inspirasi keadilan relasi.